Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan untuk memahami, mencegah, dan mengurangi gangguan yang menimbulkan masalah psikologis. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai psikologi klinis, yuk kita kenalan dulu sama sejarah psikologi klinis bersama Nicole, Angger, Dea, dan Eliza. Akhir-akhir ini, psikologi klinis berkembang pesat di kalangan profesional maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kata psikolog yang seringkali diasosiasikan dengan orang yang mempraktekkan psikoterapi yang merupakan bagian dari psikologi klinis. Asumsi mengenai psikologi tidak akurat saat tahun 1900-an, karena disiplin ilmu psikologi klinis tidak ada hingga pergantian abad ke-20 dan kurang terkenal selama beberapa dekade setelahnya. Psikologi klinis ditandai oleh adanya pendekatan manusiawi terhadap orang-orang yang memiliki masalah mental. Pendekatan ini dipelopori oleh beberapa ahli, yaitu William Tuck, Philip Pinel, Ellie Todd, dan Dorothea Dix. Pelopor pertama yaitu William Tuck. William Tuck prihatin akan rumah sakit jiwa yang berada di kampung halamannya, Inggris. Oleh karena itu, William mendedikasikan hidupnya untuk mengubah kondisi rumah sakit jiwa yang memprihatinkan. Untuk merealisasikan hal ini, William mengumpulkan dana untuk membangun York Retreat, tempat perawatan orang sakit jiwa. York Retreat memperlakukan pasiennya dengan baik, dan pasien juga diberikan fasilitas yang memadai. Rumah sakit jiwa serupa pun akhirnya mulai tersebar di Eropa dan di Amerika. Selanjutnya, sama seperti William Tuck, Philip Pinel di Prancis juga memperjuangkan hak yang dimiliki oleh orang dengan penyakit mental. Pinel membuat institusi bagi orang yang memiliki penyakit mental dengan memperlakukan pasien dengan baik, di mana pasien diberikan makanan yang sehat. Pengobatan yang diberikan juga bukan dengan cara mengasingkan mereka yang memiliki penyakit mental, namun dengan memberikan perhatian penuh terhadap kesehatan mental pasien. Staf di institusi tersebut juga tidak memperlakukan mereka seperti narapidana di penjara yang keji. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, pandangan masyarakat Eropa terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dipelopori oleh William Tuck dan Philip Pinel. Selanjutnya, Ellie Todd juga memperjuangkan hak orang dengan penyakit mental untuk diperlakukan secara manusiawi di Amerika Serikat. Ellie Todd menyebarkan ajaran Philip Pinel ke rekan-rekan kerjanya di Amerika Serikat. Rekan kerjanya mendukung kemauan Ellie Todd secara ideologi dan finansial, sehingga Ellie Todd dapat membuka institusi The Retreat, tempat yang didedikasikan untuk orang yang memiliki gangguan jiwa. The Retreat bertempatkan di Connecticut. The Retreat memperlakukan pasien secara manusiawi dan menekankan pada kelebihan pasien daripada kelemahannya. Institusi serupa akhirnya juga tersebar di penjuru Amerika Serikat karena kesuksesan Ellie Todd dalam mengobati orang yang memiliki penyakit mental. Meskipun usaha Ellie Todd sukses dalam mengobati pasien dengan baik, tetap saja rumah sakit jiwa yang berada di Amerika Serikat kurang dapat menampung pasien dengan gangguan jiwa karena keterbatasan jumlah. Banyak orang yang memiliki gangguan jiwa dikirimkan ke penjara. Dorothea Dix yang bekerja di penjara di Boston melihat bahwa banyak narapidana yang dipenjara karena kondisi mentalnya dan bukan karena kejahatan yang mereka lakukan. Dorothea Dix mendedikasikan hidupnya untuk membuat hidup dan pengobatan orang dengan penyakit mental lebih layak. Dorothea Dix berpergian ke kota-kota untuk mengumpulkan data mengenai pengobatan gangguan jiwa, mempresentasikan ide mengenai kesehatan mental, dan membujuk orang-orang untuk memperlakukan orang dengan gangguan jiwa secara manusiawi. Tuck, Pinel, Todd, dan Dix tidak membangun psikologi klinis, tetapi usaha merekalah yang membuat bidang psikologi klinis lebih berkembang maju. Leitner Whitmer dan penciptaan psikologi klinis. Beliau mendirikan klinik psikologi pertama di mana pertama kali ilmu psikologi diaplikasikan pada masalah orang. Di klinik itu mereka bekerja dengan anak yang memiliki masalah yang muncul di lingkungan sekolah. Tapi Whitmer menekankan kalau psikologi klinis dapat diterapkan juga di orang dewasa dan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah, di mana pemeriksaan dan pengobatannya dilakukan dan hasilnya dinyatakan dalam istilah metode klinis. Jadi, psikologi klinis mewakili campuran suatu pengaruh dan pengaruh lainnya yang membutuhkan profesional, terlatih khusus, dan akan bekerja secara kolaboratif.
Nah, selanjutnya kita bakal mengetahui nih sejarah asesmen di dunia psikologi klinis. Yang pertama ada diagnostic issue. Setelah Whitmer menciptakan istilah psikologi klinis, mengkategorikan penyakit mental selalu menjadi isu yang dialami oleh para psikolog. Sekitar tahun 1800-an, penamaan penyakit mental masih dilakukan dengan tidak sempurna, yaitu dengan mengkategorikan menjadi dua kategori yang luas. Yang pertama ada neurosis. Neurosis adalah kategori di mana individu dianggap menderita beberapa gejala kejiwaan, tetapi untuk mempertahankan pemahaman yang utuh tentang kenyataan. Neurosis ini termasuk apa yang sekarang kita sebut sebagai kecemasan dan juga depresi. Yang kedua ada psikosis. Berbeda dengan neurosis, kategori psikosis menunjukkan keterpisahan dari kenyataan dalam bentuk halusinasi, delusi, atau pemikiran yang sangat tidak teratur. Kemudian, Emil Kraepelin atau si bapak psikiatri deskriptif mengelompokkan penyakit mental menjadi dua, yaitu exogenous disorders atau penyakit mental yang disebabkan oleh faktor eksternal dan endogenous disorder yang disebabkan oleh faktor internal. Misalnya, demensia Peacock atau yang sekarang kita kenal dengan skizofrenia termasuk ke dalam endogenous disorder loh. Istilah-istilah yang digunakan oleh Kraepelin banyak yang diganti sehingga mengarah pada lahirnya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM. DSM itu sendiri sudah direvisi beberapa kali. Pada DSM yang ketiga yang dikeluarkan tahun 1980, disajikan kriteria diagnostik yang spesifik dan terdapat sistem multiaksial. DSM terakhir kali direvisi pada bulan Mei 2013 yang kini disebut sebagai DSM kelima. Next, we have assessment of intelligence. Sejak adanya psikologi klinis di abad ke-20, muncul perselisihan tentang kecerdasan. Albert Lee Thorndike mengemukakan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang terpisah dan independen, sedangkan Charles Spearman, yang merupakan teoris, memiliki gagasan bahwa setiap orang mempunyai kecerdasan umum yang dianggap berbarengan dengan kemampuan lainnya. Perbedaan pendapat inilah yang mempengaruhi para psikolog klinis dalam mengembangkan tes kecerdasan. Kita semua pasti tahu kan yang namanya tes IQ? Nah, begini sejarahnya. Saat itu, pemerintah Perancis sedang ingin menentukan sekolah mana yang harus memiliki layanan khusus. Merespon hal tersebut, Alfred Binet bersama dengan Theodore Simon membuat skala Binet-Simon di tahun 1905. Tes ini menghasilkan skor keseluruhan dari perbandingan usia mental dengan usia kronologi seseorang sebagai ukuran kecerdasan. Perbandingan ini yang disebut sebagai Intelligence Quotient atau IQ. Kemudian, skala Binet-Simon ini direvisi oleh Lewis Terman dan namanya berubah menjadi Stanford Binet Intelligence Scale. Namun, kebanyakan skala Binet ini digunakan untuk anak-anak. Oleh karena itu, pada tahun 1939, David Wechsler membuat tes yang ditujukan khusus untuk usia dewasa. Nama tesnya adalah Wechsler-Bellevue Test. Selanjutnya, Assessment of Personality. Istilah tes mental pertama kali digunakan oleh James McEnkettle pada tahun 1890 di artikel yang berjudul Mental Tests and Measurements. Pada 1921, Hermann Rorschach, seorang psikiater Swiss, mengeluarkan tes kepribadian proaktif, yaitu metode Rorschach in Blood, yang didasarkan pada asumsi bahwa orang akan memproyeksikan kepribadian mereka ke rangsangan yang ambigu atau samar. Karenanya, cara individu melihat noda sesuai dengan cara mereka melihat dunia di sekitar mereka. Tes kepribadian proyektif lainnya yang terkenal adalah Thematic Apperception Test yang dibuat oleh Christiana Morgan dan Henry Murray. Popularitas tes kepribadian proyektif mulai menurun ketika tes kepribadian objektif muncul dengan menawarkan metode asesmen kepribadian yang berbeda. Tes ini menilai kepribadian dengan lebih mudah dibandingkan dengan tes proyektif. Tes ini juga berfokus pada aspek kepribadian yang spesifik dan memberikan penjelasan tentang kepribadian seseorang dengan lebih komprehensif. Multiphasic Personality Inventory atau MMPI yang dibuat oleh Stark Hathaway dan J.C. McKinley adalah contoh tes objektif yang paling terkenal. Sekitar tahun 1940-an dan 1950, psikoterapi punya peran penting dalam sejarah psikologi klinis. Dan pada pertengahan abad ke-20, psikodinamik untuk terapi mulai mendominasi. Seiring berjalannya waktu, banyak penantang pendekatan psikodinamik ini mulai bermunculan. Muncul pendekatan behavioral yang dapat diamati dan dapat diukur. Ada juga terapi humanistik yang berpusat pada klien. Ada family terapi yang merupakan perspektif terapi yang disukai. Dan juga ada terapi kognitif yang penekanannya ada pada pemikiran logis sebagai dasar kesehatan psikologis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan profesi psikologi klinis.
Tepat pada 1917, Asosiasi Psikolog Klinis Amerika didirikan. Selanjutnya, pada tahun 1921, Psychological Corporation didirikan, yang merupakan permulaan dari bisnis tes psikologi untuk kecerdasan dan kepribadian. Pada tahun 1940-an, pendidikan dan pelatihan psikologi klinis menjadi lebih luas dan lebih standar loh. Sebagai contoh, jumlah tempat pelatihan menjadi meningkat drastis. Kemudian, pada tahun 1949, berlangsungnya konferensi Boulder, di mana direktur dari seluruh negeri sepakat kalau praktik penelitian adalah aspek penting dari pelatihan psikologi klinis PhD. Pada era 1950-an membuktikan bahwa profesi psikologi klinis sedang berkembang dengan pesat loh. Kemudian, tepat pada tahun 1953, American Psychological Association menerbitkan kode etik edisi pertamanya, sehingga membentuk tingkat profesionalitas dari psikologi klinis. Sekitar pada tahun 1960-an dan 1970-an, profesi psikologi klinis semakin bervariasi, dan pada tahun ini jugalah mulai muncul program PsyD, yang pertama kali menawarkan pilihan pelatihan dengan lulusan yang menekankan keterampilan klinis terapan. Akhirnya, pada tahun 1980-an, psikologi klinis berhasil memperoleh hak masuk rumah sakit dan hak pembayaran Medicare. Dan pada tahun-tahun ini juga, psikoterapi sedang berkembang dengan pesat. Pada era 1990-an dan 2000-an, pertumbuhan profesi terus berlanjut. Dibuktikan dengan pada tahun 1950-an hanya 14% populasi Amerika Serikat yang pernah menerima perawatan psikologis apapun, dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 50%. Begitu pula dengan pelatihan profesional yang masih terus meningkat sampai saat ini. Selain itu, berkembangnya juga spesialisasi psikologi seperti psikologi forensik dan psikologi kesehatan. Semua informasi yang telah kita jelaskan sumbernya dari buku ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan mengenai sejarah psikologi klinis ini bermanfaat ya. Sampai jumpa!